Previously. Mulai terinfluensi itu dari Piala Dunia Korea Jepang tahun 2002. Makeup kali ya, makeup and skincare itu pasti kayak udah lagi booming banget. Oh, ini yang sering di play teman-temanku pas di SMA tuh EXO. Yang aku tahu Korean Wave itu kan disebutnya Hallyu ya. Ada sesuatu yang appealing gitu di audience global. Kita nanti akan dapatkan intisari dari studi hubungan internasional itu adalah tentang the study of interaction. Ini kemudian mengakibatkan kemudahan-kemudahan ya bagi kehidupan manusia. Semakin mengintegrasinya seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek politik gitu ya, ekonomi, sosial, budaya gitu kan, menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada lagi batas-batas yang membedakan ya antara satu tempat atau region ya, kawasan dengan kawasan yang lain gitu. Kalau bicara tentang ini, tadi soft power juga ya. Nah, apa sih pengertian soft power gitu kan? Banyak orang bilang kekuatan halus, Bu, tapi bukan kekuatan dedemit ya. Ada yang bilang itu, kalau di bahasa Indonesianya itu sebagai kekuatan yang soft gitu ya, yang halus, yang lunak, yang lembut gitu. Kalau yang namanya soft power itu adalah kekuatan dari suatu negara yang memiliki kekuatan soft itu untuk mengkooptasi ya pihak lain. Jadi membuat orang lain itu tertarik tanpa merasa tertekan atau terancam gitu ya. Dan kita kalau lihat ada 3 currency katanya ya. Oh, menurut Joseph Nye itu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk soft power ini apa aja? Yang pertama itu adalah politik dari sebuah negara, kemudian adalah melalui culture atau budaya, dan yang ketiga adalah kebijakan luar negeri. Nah, bicara tadi tentang Korean Wave ya, itu sudah menyatakan dengan jelas ya, negara itu memang sangat memanfaatkan ya Hallyu atau Korean Wave ini sebagai kekuatan halus negara tersebut untuk dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dengan menggunakan budaya pop ya dari Korean Wave tadi. Dari culture ini gitu ya, dari yang tadi apakah lagu, apakah koreografi gitu ya, itu bisa menjadi kekuatan yang nyata dalam dalam shaping the mind gitu ya. Mind and soul of the audience gitu ya. Dan saya lihat di sini soft power ini sudah masuk ya ke kalangan muda-mudi ya. Nah, ini adalah sarana yang baik ya bagi ya pemerintah Korea tentunya gitu ya, dengan mengirimkan istilahnya perwakilan-perwakilannya, aktor-aktornya ya. Jadi bukan lagi negara yang melakukan diplomasi ini tadi, dan itu mereka menjalankan misi dan visi yang diterapkan oleh pemerintah Korea untuk segala hal apapun ya. Nah, ini kita lihat ya tanpa sadar sebenarnya soft power yang tadi melalui budaya tadi itu menggeser semua aspek dan sudah masuk ya kepada kesadaran orang untuk bisa mengakses ya, tapi nanti bisa beralih ke aspek-aspek lain, dan itu nanti menciptakan demand ya untuk produk-produk buatan Korea. Seperti itu kira-kira. Kalau tentang soft power ini, kita juga nggak akan bisa meninggalkan keterkaitannya dengan yang namanya diplomasi publik. Nah, sebenarnya public diplomacy ini adalah langkah advance ya dari diplomasi gitu. Kalau diplomasi secara definisi yang mudahnya itu adalah seni dalam bernegosiasi ya, yang dilakukan oleh perwakilan negara yang kita kenal namanya istilahnya diplomat. Tapi ternyata dalam kondisi global sekarang ini ya, globalisasi itu mengandalkan itu nggak cukup. Perlu ada lagi ya cara lain ya yang istilahnya mensupport diplomasi yang sudah dilakukan, yakni dengan cara diplomasi publik. Apa itu diplomasi publik? Kalau pengertian yang paling awal itu artinya adalah komunikasi langsung ya yang dilakukan oleh negara gitu ya kepada publik negara asing untuk membuat publik negara asing tadi itu terpengaruh ya opininya ya, dan kemudian nanti dia akan mendorong pemerintah negaranya itu untuk membuat kebijakan yang favorable. Jadi opini publik ini ya plays an important role gitu ya in shaping the foreign policy. Sekarang kita makin kenal, makin terbuka pemahamannya, dan kita lihat oh ternyata produk-produk itu nggak hanya buatan Amerika atau Jepang aja ya, ternyata Korea juga lumayan kompetitif gitu kan, bagus perkembangannya, oke, dan semua orang
kalau udah cinta apa aja semua jadi bagus kan gitu ya. Nah inilah jadi aspek yang paling penting ya untuk pencapaian kepentingan melalui diplomasi publik dan juga ya melalui soft power itu tadi. Kita akan temukan sebenarnya banyak hal yang kontradiktif ya satu sama lain. Sama-sama mereka menyukai, orang yang ada di Amerika Latin suka ya dengan Korean ini ya, produk ini ya. Dengan Hallyu ini mereka sudah terpengaruh. Demikian pun di Amerika. Dan tanpa terkecuali juga daerah Timur Tengah ya yang selama ini orang menganggap itu kayaknya tabu ya misalnya. Tapi kita lihat ya, ternyata mereka punya kelompok fan base-nya sendiri ya di sana. Apalagi di kita ya, nggak usah ditanya, nggak usah diragukan lah gitu. Jadi ada yang menganggap secara keseluruhan ini adalah keberhasilan dari Korea Selatan ya. Semua menyukai, tapi ternyata dengan latar belakangnya masing-masing. Tapi ada juga kajian yang cukup sinistik ya, yang menyatakan bahwa kalaupun mereka disukai, tapi istilahnya tidak menggeser posisi pertama yang sudah dipegang oleh aktor lain yang berasal dari kulit putih ya. Dan globalisasi itu ternyata memang benar memudahkan untuk orang mengenal ya. Sekarang nggak usah menonton itu nggak usah dengan Anda melalui cable TV lagi gitu ya, nggak perlu Anda berlangganan dari televisi di rumah Anda, tapi ada yang sekarang melalui jalur media sosial atau mungkin tinggal lihat di YouTube potongan-potongannya gitu kan. Itu dengan mudahnya mengenal, apalagi dengan mudahnya juga sekarang Anda langsung istilahnya engage ya dengan pujaan, aktor pujaan atau dengan kanal-kanal lainnya ya untuk tahu keseharian mereka, mengikuti setiap gerak langkahnya gitu kan. Dan ini jadi role model juga kan gitu. Karena kemudahan dari globalisasi tadi. Yang paling jelas ya, karena ada Korean Wave ini tentu menciptakan demand dong dari aspek drama gitu ya. Dia nggak hanya menyajikan sajian film ataupun rangkaian cerita, tetapi satu paket di dalam itu semua hal ya, ekonomi, sosial, budaya itu terkirimkan gitu ya tanpa sesadar yang menonton gitu kan. Dengan ini pasti menimbulkan yang namanya demand atau permintaan. Nah ini adalah peluang yang besar ya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Korea tentunya untuk bisa memenuhi permintaan itu. Kita lihat kan, mulai dari mungkin teman-teman bisa lihat ya misalnya di marketplace ya, ada marketplace khusus kan yang menyediakan produk-produk just tipan dari Korea gitu kan. Kemudian juga makanan-makanan ya yang berasal dari Korea, minuman, kemudian apalagi kendaraan, cellphone gitu kan, atau misalnya gadget yang Anda miliki, Anda tuh pingin persis seperti apa yang ada di dalam scene drakor gitu kan. Atau misalnya Anda juga lihat model-model baju Korea yang berbeda ya dari potongan yang misalnya gaya cutnya yang ada di Eropa gitu kan. Yang paling jelas yang saya lihatnya termasuk juga skincare ya. Nah ini otomatis akan menghadirkan peluang bisnis untuk produk-produk asal Korea dan juga untuk investor Korea gitu. Misalnya satu hal ya, untuk misalnya mendekati sasaran target marketnya, daripada dia produk langsung di negaranya, kemudian dia memudahkan untuk adanya investasi ya di negara sasaran. Saya perhatikan ini sangat efektif ya. Jadi negara yang kalau kita bandingkan ya, Korea itu negara yang sudah berubah jadi negara industri ya, yang awalnya dia negara kecil tapi kemudian menjadi salah satu negara tiger ya kalau zaman saya dulu kuliah tuh ya. Kita bilang middle power ya sekarang gitu. Nah itu bisa di tengah istilahnya konflik ya dia dengan Korea Utara, tapi tetap dia bisa survive ya dengan segala sesuatu yang sifatnya tadi ya menghadirkan soft power tadi. Tentunya pada akhirnya ya soft powernya ini semakin menguatkan ya kapabilitas negara tadi dalam kancah internasional ya melalui globalisasi yang tidak mengenal batas ini ya, seperti itu.